dengan adanya kegiatan ini luar biasa. Ini sahabat bonsai semua, jadi kita hari ini diskusi karena terbentuknya kelompok tani yang ada di Desa Adian Semal Dauyeh Cani, yang mana penggagasnya Pak Mekel sendiri, Pak Kepala Desa. Sukses semua Pak Kepala Desa, luar biasa. Wey. Jadi di sini terbentuknya kelompok tani yang jelas bagaimana dalam kesempatan yang ada kita akan selalu edukasi. Ya. Nah teman-teman nanti bisa diskusi langsung belajar sama Pak De. Pak De pohon ini konsepnya seperti apa nanti, ngambil tema apa. Karena kan sering Pak De sebutkan. Jadi dalam bonsai itu ada 3 aliran, ya, natural, ya, surrealis, ekspresionis. Pak De persingkat aja. Nah, jadi kalau natural kan anggaplah bahasa simpelnya formal informal gitu lah, ya, biar lebih gampang belajar. Habis itu surrealisnya itu kita gelas ekstrim kita pakai di sini. Nah, yang melintir apa dan apa itu asli masih banyak campur dengan manusia lah. Habis itu ekspresionis itu berbatang lebih pada satu. Kalau kita kemas pamer kita panorama. Ya. Buat perangsangnya, jadi setiap kelas itu pada beda-bedakan, ada piala masing-masing. Tujuannya merangsang semua bahwa kelas itu bisa juga bisa dapat piala. Tidak diadu diadu global, bebas. Ya. Jadi kita kelompokkan. Kenapa? Kalau pohon panorama atau pohon ekstrem itu kita nggak buat ruang kelas sendiri, sama aja pada buat program itu menghilangkan pemasaran lagi 2 kelas. Ya. Karena kan membuat itu sulit. Tapi dengan sulit kita buat tapi ada ruang, mereka kan ingin berusaha, benar nggak? Ya. Padahal itu tersulit tapi hasilnya mewah. Ekspresikan. Tapi kalau jadi harganya, wow, itu lah itu. Baru. Enggak betul. Nah, itu bisiknya di belakang. Nah, jadi begitu. Nah, kita langsung aja. Nah, jadi di sini kan di hadapan Pak De ada anting putri, salah satu bahan anting putri, yang mana budidaya mungkin dari luar Bali ya. Karena di Bali untuk budidaya agak berat. Kenapa? Mungkin kurang pemahaman kita dengan ilmu botani atau gimana. Tapi memang habitatnya bukan di kita, kita harus akui. Kalau iprik, ya, kalau waru bisa, sangkang bisa, seperti kita bahas sebelumnya ya. Nah teman-teman bisa langsung diskusi sama Pak De. Ini pohonnya konsep seperti apa, ya. Nah kalau bahan ini Pak De lihat di sini itu pertama langkah awal kita kan sudah ada bahan nih, baik cangkokan ataupun stekan. Kalau Pak De sih condong menerapkan cangkok, biar lebih singkat punya batang. Nah kalau ini kan udah ditanam nih, setelah ditanam prosesnya ini, nah kalau kita lihat dengan batang ini ya, ini langsung dia itu seperti cangkok ini gini lah, ketapel. Ya ketapel nih, kayak ketapel ini kayak. Ada cabang kayak ketapel kalau kita lihat fisiknya nih ya. Nah ketapel begini kayaknya dibuatnya, ada ketapel kayak begini seperti ini, dicangkok sama dia di bawahnya. Setelah dia dicangkok, ditanam. Nah, habis ditanam hidup nih, ini dipotong satu. Nah, berdiri aja kalau dipotong nih satu. Kenapa dipotong? Ini dipakai tangan pertama, Pak Jalan. Tumbuhlah tunas ini. Nah, kalau nggak dipotong pendek, kita nggak ketemu. Dibuat mau rencana tangan pertama. Nah, setelah yang satu ini dibuat tinggi. Tapi dipotong, karena mungkin nemu titik tunas di sini ya. Padahal kalau kita lihat, lebih besar ini sebenarnya daripada ini. Padahal kalau desain bonsai, batang yang paling besar kita pakai. Cuman karena nggak nemu mungkin tubuhnya ini. Akhirnya ini dipakai keputusnya cabang pertama. Pendek dia. Nah, terus ini pakai terusannya. Di terusan ini pun dipotong lagi di sini. Dipotong lagi. Membuat cabang kedua. Kalau desain ini dibuat informal. Dari informal bisa merubah ke twin itu bisa. Nah, contoh ini mohon maaf. Ini kalau ditekuk menjadi cabang. Bisa dipakai cabang, bisa dipakai batang. Kalau batang terbentuk dari twin. Twin dia bentuknya. Larinya ke abu-abu tadi, ekspresionis. Bisa berbatang 2. Berarti kita harus wajib buat 2 mahkota. Satu induk, 2 yang satu lagi. Nah, jadi kalau pohon ini sudah terbentuk dari awal ya. Jadi dipotong, cari tunas lagi. Ini dipotong, cari tunas lagi. Ini cabang pertama, ini cabang kedua. Nah, nanti Pak diajarin tekuknya ya. Cabang pertama, cabang kedua. Tapi kalau anting putri segini masih rawan nekuknya.
banyak yang melepas ini patah, hati-hati. Kalau bisa masih kecil dikit tuh bisa lebih bagus yang kayak ini. Ini kan rentan nih. Nah, rentan, hati-hati. Bisa lepas dia. Tapi lebih tua dikit oke. Nah ini nih. Tapi bisa disasar di akar. Ya. Nah ini konsepnya dengan seperti ini informal. Tapi jangan lupa hati-hati ketika jebak. Kembali proses bonsai. Kau kolom pertama gerak dasar. Nah, jadi kalau kita bicara gerak dasar, kita bicara akar. Akarnya belum muncul ini, Pak. Mana akarnya? Tapi cabangnya udah ada bentuk nih. Sedangkan kita mendesain pohon formal informal kan di mana ada cabang, di sana wajib ada akar. Tapi akarnya belum ketemu nih, ada nggak akarnya? Nah, tapi kalau kita mencangkok pasti ada biasanya proses. Coba kita bongkar ya. Nggak tahu nih proses sudah lama apa enggak nih. Ini tadi untuk konsep atas kita udah lihat. Kita kembali ke ngecek akar. Nah, ternyata ini bagus akar ini. Biasanya akar tuh kalau cangkok itu biasanya enggak fokus ke ini, ke cabang. Karena yang petaninya kan programnya banyak, Pak. Jadi kita pintar-pintar milih bahan ya. Nah, ini ada akar nih, Pak. Mohon maaf. Ini ada akar, cuman tidak dominan dia. Tapi ada. Nah, seperti materi yang pada sampaikan, bagaimana cara membesarkan akar yang di bawah cabang ini? Kita kasih ruang lebih dia, tarik dia. Tarik, kalau bisa potnya lebih lebar ya, atau kotak. Kenapa banyak yang menggunakan program Linkbird itu potnya kotak? Itu ada tujuan, maksud tujuan. Jadi ruang untuk membatasi atau memberikan longgar akar itu lebih terbuka. Oh ini perlu akar gede nih, dilos lah. Dikasih pupuk lebih banyak, terserah aja teorinya gimana. Kalau pada membesarkan akar itu, kasih pupuk lebih rutin. Yang bentuknya cairan atau apa. Kan akar lebih dominan, Pak. Ya Bang Gue. Jadi dominan dia lebih berkembang. Nah, sama juga di depan lebih kasih dia ruang lebih besar untuk nyerap makanan. Dan jangan dipotong, biarin. Nah, kalau kita ganti media, yang itu jangan dipotong, yang kita besarkan itu. Dulu biar gede baru dipotong pendek. Yang lain silahkan potong. Nah, untuk mencari alaminya, tidak dokar itu, pilih udah mulai. Jadi yang kecil yang nggak perlu potong, buang. Ya, sisakan yang dominan yang kita gunakan aja. Terutama di bawah cabang 1, 2, 3. Nah, gitu loh ya. Nah ini. Jadi untuk menentukan muka, lihat gerak pohon. Lihat gerak pohon. Pada akarnya kalau pohonnya begini, bisa menggunakan akar 5. 1, 2, 3, 4. Atau 5 silahkan. 4 udah oke. Tapi besar, pecah lagi. Nah, oke, pemahaman akar. Ada yang ditanya di akar? Sudah. Ada yang nanya akar? Misalnya kalau kita pakai 6 kan bisa, Pak De? Bisa, Ya, lebih bisa. Oh. Bagaimana memunculkan sealami mungkin? Ya. Artinya bebas, yang penting jangan kesan prokarnya muncul. Ya. Kan kita kalau dokar itu muncul kan tak enak sekali ya. Kita sealami mungkin ada besar, ada kecil, ada besar, kecil. Ya. Jangan rata kayak jari waktu mencangkok itu biar nggak gitu. Ya. Kayak jari-jari itu Pak. Ya. Ada tanya lagi di akar? Oh iya, Pak, wajib Pak. Harus keluar itu. Di akar cabut. Makanya pakai pot kotak itu kan biar lebar dia. Kalau tiang pakainya biasa tang. Habis potong kan nggak kuat nih. Pakai tang lah jepit tarik. Nah, soalnya kalau akar penting putih hidup dia kalau dibiarin. Tidak beri rongga yang lain. Itu kalau akar. Nah, akar itu kalau udah besar, kalau ukuran pohon seperti ini, kan jatuhnya ini mame. Dia dari batang itu, potong aja antar 2 cm atau 3 cm. Dari pangkal 2 cm 3 cm. Tapi motongnya jangan sekaligus, bertahap. Oh hari ini saya potong 3 atau 4, sisanya berapa. Setelah akar sabut muncul baru. Nah, kelemahan Ting Putri kalau di Bali ini kan beda tempat lain. Yang pernah praktekkan dibuka akar ini jemur, nggak subur-subur dia. Jadi pada tutup lagi akar ini, penuhinlah sampai ke batang. Ya. Nah, jadi subur dia, mau dia narik subur. Cuman kan perawatan beda-beda, dan iklim juga cuaca beda-beda. Sesuaikanlah tempat. Yang penting dasar-dasar untuk mendapat hasil baik itu kita dapat.
Kalau contohnya pohon gini, kalau akar di sini besar-besar, pasti gini pohon. Oh beda. Orang review, bagus sekali. Gitu. Nah, gitu kan. Tapi hindari jangan sampai pipih. Nah, tetap di sini pompa dia dengan minimal 4 akar tuh harus pompa. Batang tuh tipis. Ya, jangan sampai Samping dia. kan kurang enak. Yang kita cari kan bulat. Bulat lah. Ya, itu seputar akar. Ada yang tanya lagi? Kita bahas tadi satu-satu. Mumpung kita bicara 4 kolom gerak dasar kan gitu ya. Ayo tanya aja apa nih kira-kira kendala Kalau permasalahan. misalkan, nah ini ki akar Pak Dengki. Ya. Kalau kita potong, ini potongnya lurus apa miring? Nah, betul. Pertanyaan luar biasa, Pak Agung. Terima kasih. Jadi untuk pemotongan akar itu, lihat kondisi situasi pohon. Pohon ini posisinya kayak apa? Kalau model gini, ini potongnya datar. Di bawah bisa ngambil. Di bawah dia ngambil. Nah, kalau di bawah ngambil, berarti kan yang tubuh akar kan di sini nanti. Kalau posisi begini. Tapi kalau pohonnya agak apa ya, nangak dikit tuh loh. Boleh posisi begitu. Nah, nanti maksudnya. Nah, paham ya? Lihat situasi kan. Yang penting posisi jadinya pohon itu begini, itu menyekram begini. Kalau ini kalau dibuat gitu terlalu dalam jadinya ya. Tambah tinggi dia lagi kan. Kita kan nyari ceper begini mereka. Berarti di bawah sekam. Nah, jadi sesuaikan situasi. Yang penting prinsipnya gini. Akar pohon itu begini mencengkramnya. Jangan begini. Tinggi. Tapi kalau konsepnya naturalnya ambil pohon tropis boleh juga, tapi sesuaikan batangnya. Dia tinggi biasanya kalau gitu. Tinggi, daun di atas boleh. Tapi kalau model konsep di sini harus akar. Karena kan konsepnya ini bogel. Tapi tidak semua harus bogel. Lihat bahannya yang kita ambil. Boleh natural. Kebetulan ada kontes. Kan banyak desain pohonnya seperti apa. Terutama yang contoh yang terbaik. Dari yang spesifik. Ya. Kalau model begini kayaknya Pak De di bawah tak potong. Ambil di bawahnya. Kalau yang putih kan gampang nih, cuci dulu. Bawahnya pangkas. Jangan semua. Kalau semua mati dia. Pak De udah pernah tak potong akarnya tak taruh mati dia. Aduh, itu pengalaman luar biasa itu. Itu ada yang putih pertama Pak De. Nah itu. Itu terkait akar. Pak Agung ada lagi pertanyaan? Udah. Nah, terus nanti kita lihat gerak dasar terusannya. Nah ini tentukan mahkota. Jadi mahkota depannya, mukanya dulu. Mana yang bagus pakai muka? Itu tak lepas dari tadi akar. Akar kiri kanan, muka belakang. Akarnya. Yang mana akar tuh ada, kita arahkan dia cari. Pokoknya di bawah cabang terus ada akar. Putar aja bolak-balik. Nah, lihat situasinya kayaknya enak. Nah, kayak begini, kan bingung nih mukanya mana. Nah, kalau lihat seperti ini, kita lihat flow. Nah, jadi ada kelenturan lah. Kalau di sini teman-teman mana mukanya enak dipakai? Dengan posisi ini mana Pak Gu kira-kira mukanya? Ayo putar-putar lihat. Nah. Mana? Ini Pak Du? Nah, Pak Gu mana? Sebenarnya Niki, tapi kita nyari backnya nanti. Oh gitu. Kan nunggu sini, itu kan udah ada calon backnya. Ya. Tapi kan mukanya Niki mau rencana Ya. dipakai. Kalau pada lihat dari komposisi pohonnya, keduanya bagus untuk muka ya. Tapi ada yang lebih dominan dipakai depan. Kalau biasanya informal ini kan susahnya nyari cabang ketiga. Itu yang biasa kendala. Nah, jadi kalau pada lihat dengan bahan seperti ini, kalau idealnya back itu tidak di sini, dia kalau dapat di sini. Kalau idealnya, kalau mau jadi pohon yang super, yang bagus tuh ke depan. Tapi kalau di sini pun tidak masalah, tetap juga sebagai back. Nah, cuma kalau kontes tergantung lawan. Kalau lawan tuh konsepnya tepat sesuai dengan aturan, ya monggo lah mengundurkan diri. Tapi bukan arti pohon kita jelek, enggak. Bukan dia jelek, tapi kalau pohon itu tepat tapi ada kelemahan lain bisa juga dia menang. Ada istilah kontes pun tidak mesti kita harus menang. Ya kan? Ya kalau cari yang pohon yang paling bagus harus menang kalau dapat. Ya. Nah, kalau lihat dari komposisi pohon ini, memang bagusnya itu depannya dari sini. Kenapa? Bukan masalah backnya. Dia ada semacam apa? Lentur tekukan ke belakang. Jadi begini dia gitu. Kayak gimana dia tuh? Membentangkan bodinya dia. Jadi kayak dada tuh kok dikit gitu. Contoh perhatikan. Betul nggak? Nah, kalau ini agak munggung dia. Jadi bahasanya munggung tuh agak punggungnya begini. Kalau ada
apa ya muncul ke kehadapan pohon itu ke kita itu punggung. Oh, Jadi namakan ya, punggung. ya. Nah, itu. Jadi kalau pada kadang di sana depan. Ini kalau kita menentukan muka, bisa di sini bagus. Karena apa? Perhitungan ada cabang 1, 2, 3-nya juga back kebetulan di sini ada. Ya. Nah nanti kalau kita program, kita cari prokar. Buat ini 1, 2, 3. Ini paling penting dulu. Kalau buat informal ya, di luar konsep yang lain. Loss biar besar, tapi tekuk dulu. Karena kita kan butuh tekukan sekali aja, tekuk, loss. Jadi besar sampai loss sampai kalau bisa nutup ini. Itu wajib kalau mau punya pohon yang bagus. Kalau ini dijadiin bisa aja, nggak masalah, gimana harganya. Itu Bang. Jadi kita loss dulu biar gede, pendek, baru kita potong pendek. Boleh 1 ruas, boleh 2 ruas. Tapi tergantung posisi ini. Kalau dibuat 1 ruas boleh jadi bentuk lagi.